Konspirasi di dunia pasar keuangan ini cukup banyak di luar sana ya. Mulai dari insider traders, elit global yang manipulasi market, dan juga bencana yang sudah disengaja dibuat agar market itu bisa bereaksi. Semua ini ternyata pernah terjadi dan walaupun gak bisa dibilang valid sampai sekarang, cuman di opini gue pribadi ini sangat menarik untuk diceritain. Bagi yang belum kenal gue, nama gue Josh Gultom dan di YouTube channel ini gue suka ngebahas tentang konspirasi dunia, AI, kripto, dan lainnya. Silahkan di subscribe channel ini karena pasti masih banyak lagi cerita seru lainnya. Gue juga punya sosmed lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Twitter dengan nama akun Josh Rafg. Dan di situ kalian bisa temuin konten yang berbeda. Oke, kita mulai aja langsung ke videonya. Beberapa hari sebelum serangan 11 September tahun 2001, ya kalian tahu ya, yang ada pesawat nabrak terus ada gedung ya, gue nggak bisa ceritain detailnya, takut kena flag sama YouTube. Pokoknya pas kejadian itu beberapa hari sebelumnya, pasar saham Amerika tuh menunjukkan sesuatu yang sangat aneh, sangat janggal, di mana dua maskapai besar yaitu United Airlines atau UAL dan American Airlines AAL ini jadi sorotan utama, di mana volume perdagangan saham mereka itu tiba-tiba naik secara drastis. Tapi bukan perdagangan biasa ya. Yang bikin gempar adalah kebanyakan transaksi itu berbentuk put options. Apa itu put options? Ini adalah kontrak yang ngasih pemiliknya itu hak buat ngejual saham di harga tertentu. Dan biasanya ini buat berjaga-jaga kalau harga saham itu tiba-tiba turun. Jadi secara logika, orang-orang yang membeli put options itu percaya bahwa harga saham maskapai itu bakal anjlok. Dan itu yang bikin semua orang curiga. Data menunjukkan put options United Airlines ini naik sebanyak 90 kali lipat dari rata-rata harian biasa. Dan hal yang serupa juga terjadi pada American Airlines. Itu artinya, ada orang-orang yang pasang taruhan sangat besar kalau saham ini bakal jatuh dalam waktu yang sangat dekat. Dan benar aja, setelah kejadian tragedi tersebut, harga saham kedua maskapai ini tiba-tiba runtuh dan pemegang put options untung sangat besar. Lalu siapa orang di balik transaksi ini? Salah satu nama yang muncul dalam investigasi ini adalah Deutsche Bank Alex Brown, cabang investasi dari Deutsche Bank. Dan disinilah ceritanya itu makin lama makin menarik ya. Cabang ini tuh dipimpin oleh Buzzy Krongard ya, yang gak lama setelah itu menjadi petinggi CIA. Jadi wajar kalau ada teori yang bilang kalau Krongard atau setidaknya orang di lingkarannya itu tahu soal serangan ini sebelum dia terjadi. Selain itu, investigasi lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa beberapa akun yang melakukan transaksi besar ini itu terkait dengan negara-negara yang punya hubungan dengan jaringan teroris. Ini bikin banyak orang bertanya-tanya ya, apakah serangan ini tuh memang sudah bocor ke beberapa pihak tertentu sebelumnya. Tapi di tengah semua dugaan itu, ada sesuatu yang aneh. Investigasi resmi dari SEC, kalau kalian nggak tahu SEC itu apa, basically adalah OJK-nya mereka. Lembaga yang mengawasi pasar saham itu menghentikan penyelidikan mereka. Alasan mereka apa? Alasan mereka adalah tidak ada bukti yang cukup untuk menghubungkan transaksi ini dengan kejadian tersebut. Tapi coba pikirin lagi ya. Volume put options yang melonjak sangat drastis beberapa hari sebelum terjadi kejadian itu, ditambah keuntungan yang sangat besar yang diraup setelah keuntungan itu semua terlalu kebetulan untuk diabaikan sebenarnya. Banyak teori yang muncul ya. Setelah itu ada yang bilang kalau aktivitas ini tuh melibatkan hedge funds yang sangat besar yang punya informasi dari orang dalam. Ada juga yang percaya kalau ini adalah bagian dari konspirasi yang jauh lebih besar yang melibatkan agen intelijen dan mungkin organisasi keuangan global atau elit global lah. Yang jelas cerita ini tuh meninggalkan pertanyaan yang sangat besar. Kalau ada pihak yang tahu tragedi ini bakal terjadi, kenapa mereka memilih untuk memanfaatkannya buat cuan, bukan buat mencegahnya? Kita masuk ke cerita yang kedua ya, yang dikenal sebagai salah satu kejatuhan pasar saham paling cepat dan membingungkan dalam sejarah modern, yaitu adalah flash crash tahun 2010. Di mana tanggal 6 Mei 2010, pasar saham Amerika yang biasanya bergerak stabil tiba-tiba berubah jadi sangat kacau. Indeks Dow Jones ya, salah satu ukuran utama kesehatan pasar saham, ini tiba-tiba jatuh hampir 1000 poin hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah itu, pasar pulih lagi dalam hanya hitungan beberapa menit aja.
Tapi kerusakan yang ditinggalkan ini sudah cukup bikin banyak sekali investor di seluruh dunia itu rugi besar-besaran dan panik luar biasa. Salah satu contoh paling ekstrim itu datang dari saham Procter and Gamble. Saham perusahaan besar ini jatuh dari $60 menjadi $0,01 alias cuman 1 sen ya, rakpul tiba-tiba. Sebelum kembali lagi ke harga normal dalam waktu yang sangat singkat. Bayangin aja, perusahaan yang sangat besar, yang sahamnya dikenal stabil, bisa tiba-tiba jadi kayak perusahaan mau bangkrut cuman dalam hitungan beberapa detik aja. Tiba-tiba nge-wick panjang ke bawah. Wait, balik lagi ke atas. Keanehan ini tuh nggak cuman terjadi dalam satu saham aja. Tapi mayoritas saham itu seperti kehilangan kendali semuanya. Saham-saham yang biasanya tenang itu berubah jadi roller coaster hanya dalam waktu beberapa detik dan dengan kecepatan yang nggak masuk akal sama sekali. Setelah kejadian itu, pemerintah AS langsung buru-buru mengadakan investigasi besar-besaran ya. Hasil awal itu menyebutkan bahwa kejatuhan ini tuh disebabkan oleh teknologi ya atau bot, terutama yang disebut sebagai high frequency trading atau HFT. HFT ini tuh basically adalah algoritma komputer yang bisa melakukan ribuan transaksi per detik. Sistem ini dirancang untuk menangkap peluang kecil di pasar dengan kecepatan super tinggi. Jauh lebih cepat dari yang bisa dilakukan oleh manusia. Masalahnya, teknologi ini punya satu kelemahan yang sangat besar. Dia itu bisa panik. Ya, kalau pasar itu mulai bergerak dengan nggak wajar. Dia itu bisa melakukan kesalahan yang sangat besar dengan sangat cepat kalau pasar itu bergerak dengan kondisi yang sangat aneh. Dan itulah yang terjadi di hari itu katanya. Algoritma mulai menjual saham besar-besaran begitu mendeteksi sedikit tanda-tanda penurunan. Penjualan otomatis ini tuh memicu lebih banyak penjualan daripada algoritma yang lain. Yang menciptakan spiral, menciptakan domino efek penurunan yang nggak terkendali sama sekali. Satu nama yang tiba-tiba mencuat ke permukaan ya bernama Navinder Singh Sarao ya. Navinder Singh Sarao ini adalah seorang trader asal Inggris yang bekerja sendirian dari rumahnya. Sarao itu dituduh memainkan peran besar dalam flash crash melalui teknik yang disebut sebagai spoofing. Apa itu spoofing? Ini adalah teknik di mana trader itu memasukkan order beli atau jual dalam jumlah besar untuk menciptakan ilusi permintaan atau penawaran. Misalnya, ya, kalau Sarao memasukkan banyak order jual, pasar saham bakal mengira bahwa ada tekanan yang sangat besar untuk menjual saham, sehingga akhirnya harganya turun. Tapi sebelum order itu dieksekusi, dia langsung ngebatalin. Dengan teknik ini, Sarao diduga bisa menggiring pasar ke arah tertentu, dan dia kabarnya menghasilkan jutaan dolar dari kejatuhan flash crash tahun 2010 ini. Akhirnya Sarao ini pun ditangkap oleh pihak yang berwenang, oke? Tapi banyak teori muncul setelah penangkapan dia ini. Salah satunya adalah bahwa dia cuma dijadikan kambing hitam aja sebenarnya untuk menutupi kelemahan sistem pasar yang jauh lebih besar daripada itu. Dia cuma jadi korban doang. Karena ya investigasi lebih lanjut itu menunjukkan bahwa algoritma milik institusi besar seperti misalnya Citadel ini justru memperburuk situasi, di mana algoritma ini tuh otomatis menjual saham begitu mendeteksi penurunan tanpa memperhatikan konteks apapun. Itu at least yang ditemukan sama investigasi. Jadi meskipun Sarao itu memang melakukan hal tersebut, tapi algoritma institusi besar itu yang sebenarnya membuat bencana flash crash 2010 itu menjadi semakin nyata sebenarnya. Ada juga teori lain ya yang lebih menyeramkan. Di mana beberapa orang itu percaya bahwa flash crash itu adalah eksperimen terencana. Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk melihat seberapa cepat dan besar dampak yang bisa terjadi jika pasar global ini diserang. Teori ini didukung oleh fakta bahwa pasar saham Amerika itu sangat terkoneksi dengan pasar global. Kalian bayangin aja deh, pasar yang diatur oleh teknologi super cepat seperti HFT itu memang efisien ya, tapi juga sangat rawan oleh error besar-besaran. Kalau sesuatu sebesar Dow Jones aja, itu bisa jatuh hanya dalam waktu hitungan beberapa menit. Apa yang bisa menjamin hal serupa itu nggak terjadi lagi di masa depan? Yang lebih mengkhawatirkan, flash crash itu menunjukkan bahwa sebagian besar kontrol atas pasar global ada di tangan segelintir beberapa orang saja, atau bahkan bukan algoritma. Yang jelas, kejadian ini tuh jadi pengingat bahwa di balik layar pasar, yang kita lihat tiap hari ya, itu ada dinamika yang sangat rumit. Atau bahkan kita nggak bisa pahami sepenuhnya. Kita masuk ke cerita yang ketiga, yang nggak kalah kontroversial, yaitu manipulasi emas.
dan komoditas lain oleh bank-bank besar dunia. Pasar emas ini sering dianggap sebagai salah satu komoditas paling stabil ya di dunia. Karena dia market cap-nya paling besar. Tapi di balik stabilitas itu ada dugaan yang sangat kuat kalau harga emas itu nggak selalu bergerak secara alami. Banyak yang percaya ya kalau bank-bank besar itu secara aktif memanipulasi harga emas untuk keuntungan mereka sendiri. Manipulasi harga emas ini tuh biasanya dilakukan melalui teknik yang dikenal sebagai spoofing tadi, seperti cerita kedua. Di mana order beli atau jual besar-besaran dimasukkan untuk menciptakan ilusi permintaan atau penawaran, lalu dibatalkan sebelum tereksekusi. Salah satu kasus terbesar datang dari bank raksasa seperti JP Morgan Chase, di mana pada tahun 2020 bank ini didenda sebesar 920 juta dolar oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas tuduhan manipulasi pasar emas dan perak. Menurut laporan, trader-trader di JP Morgan Chase ini menggunakan spoofing untuk menggerakkan harga emas sesuai keinginan mereka selama 8 tahun. Gak cuman itu, ya. Laporan lain menyebutkan bahwa bank-bank besar lainnya seperti Deutsche Bank, HSBC, dan UBS ini juga terlibat dalam manipulasi pasar emas. Deutsche Bank bahkan sempat setuju untuk membayar denda besar dan bekerja sama dalam penyelidikan untuk menangkap konspirasi ini lebih lanjut. Cuma pertanyaannya adalah kenapa mereka mau memanipulasi ini? Apa motivasinya? Ya, jelas motivasinya adalah supaya mereka itu untung. Dengan menggerakkan harga emas ke arah tertentu alias ke atas, bank-bank ini bisa menghasilkan miliaran dolar dari perdagangan emas dan derivatifnya. Tapi ada teori lain yang lebih menyeramkan lagi sebenarnya. Beberapa orang itu percaya bahwa manipulasi ini tuh dilakukan bukan cuma buat keuntungan jangka pendek, tapi juga untuk menjaga nilai mata uang fiat seperti dolar AS itu untuk tetap stabil. Logikanya kayak gini ya, emas itu dianggap sebagai safe haven ya, tempat orang-orang menyimpan nilai ketika mata uang fiat itu kehilangan kepercayaan. Jadi kalau harga emas itu terlalu tinggi, naik signifikan secara mendadak, itu bisa mencerminkan lemahnya nilai mata uang fiat ya. Dengan memanipulasi harga emas agar tetap stabil, bank besar dan pemerintah itu bisa menjaga ilusi stabilitas di sistem keuangan global. Manipulasi ini tuh nggak cuma terjadi di bursa perdagangan elektronik doang, tapi juga di sistem fixed pricing ya. Sampai tahun 2015, harga emas internasional itu ditentukan melalui proses yang disebut sebagai London Gold Fixing. Setiap hari, sekelompok bank besar itu bertemu untuk menentukan harga emas. Masalahnya adalah, proses ini tuh sepenuhnya tertutup dan private, nggak dipublikasikan sama sekali, dan nggak ada yang tahu bagaimana harga sebenarnya ditentukan. Nggak heran kalau banyak yang menuduh sistem ini tuh rawan sama yang namanya manipulasi. Efeknya adalah harga emas itu nggak lagi mencerminkan nilai sebenarnya yang bisa membuat orang kehilangan peluang investasi yang aman. Lebih jauh lagi, manipulasi ini tuh juga mempengaruhi harga komoditas lain ya, seperti perak, minyak, dan juga bahkan pangan. Banyak komoditas ini diperdagangkan menggunakan kontrak derivatif, yang artinya harga mereka itu juga bisa dimanipulasi dengan teknik yang sama. Kasus manipulasi emas seperti ini itu menunjukkan bahwa bahkan pasar yang dianggap stabil pun itu ternyata bisa dimainkan oleh pemain yang sangat besar. Ini juga pengingat bahwa sistem keuangan global masih sangat tergantung pada segelintir institusi raksasa yang punya pengaruh luar biasa. Pertanyaannya sekarang, kalau pasar emas yang katanya safe haven aja itu bisa dimanipulasi, apa ada pasar yang benar-benar bebas dari pengaruh para pemain besar ini? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebenarnya pasar keuangan itu emang terlihat sangat seram kalau kita lihat secara jangka pendek. Emang benar, banyak sekali hal-hal heboh seperti ini dalam waktu yang sangat singkat ya. Seperti 3 contoh kasus di dalam video ini. Bahkan ya, 1-3 tahun itu dalam pasar itu bisa gue bilang singkat. Tapi kalau kita lihatnya secara jangka panjang, kita tarik semuanya ya dari beberapa tahun ke belakang itu, 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Semuanya ya, mau Dow Jones, mau itu emas, mau itu saham-saham yang bagus, itu semuanya cuma naik-naik aja. Selama perusahaannya itu emang bagus kalau kita ngomongin tentang saham. Jadi kita semua harus bisa ngelihat aset itu secara jangka panjang dan jangan terkecoh sama yang namanya dengan short term crash. Emang iya, mungkin aja para bandar dunia itu bisa manipulasi market, tapi mereka juga mau cuan dengan cara naikin harga asetnya. Cuman ya, itu argumen yang bisa gue bilang sebagai konspirasi lucu-lucuan aja lah, ya.
Kalau terlalu diseriusin nanti kalian jadi takut investasi jadinya. Intinya, believe di market itu harus jangka panjang. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian tertarik dengan video-video lainnya, kalian bisa cek video yang ini dan juga di sini. Oke, itu aja guys. See you in the next video. Bye-bye.